warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masya Allah, semoga selalu sehat semua ya. Oke, di sini Kaitan akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang karakteristik remaja, masalah gizi dan kesehatan pada remaja. Kalau boleh tahu, apa aja sih perubahan yang ada pada remaja? Ada yang tahu nggak sih? Satu atau dua orang? Perubahan pada remaja itu apa aja? Apa? Perubahan hormon ya, pada wanita adanya menstruasi. Kalau pada laki-laki apa? Ada yang tahu? Suara lebih besar. Oke, benar. Karena nanti kita akan jelaskan lagi lebih banyak tentang perubahan-perubahan. Hari itu kita mulai aja ya. Yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu memahami karakteristik penting pada remaja. Yang kedua, memahami masalah gizi dan kesehatan yang umum dialami oleh remaja. Biasanya untuk masalah gizi ini contohnya apa? Yang sering kita bagi perempuan itu paling umum itu apa? Ada yang tahu tentang anemia? Anemia ya. Untuk umum perempuan itu banyak yang mengalami anemia. Selanjutnya di sini ada pengertian remaja. Sebelum masuk ke materi, di sini ada pengertian remaja. Yang pertama, menurut WHO, penduduk dengan umur 10 sampai 19 tahun itu yang dikatakan remaja. Yang kedua, ada menurut Kemenkes RI nomor 25 tahun 2014, penduduk dengan umur 10 sampai 18 tahun. Jadi di sini ada dua pendapat. Jadi masa remaja itu adalah masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari secara fisik, psikologis, dan intelektual. Jadi nanti pada saat umur segini, ini masalah yang sedang pesat-pesatnya dari perubahan fisiknya, emosional, dan perubahan psikologis. Selanjutnya, di sini ada karakteristik remaja. Nanti pada saat remaja itu ada 3 perubahan mendasar. Yang pertama ada perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Di sini pada masa remaja merupakan masa transisi antara kanak-kanak menuju dewasa. Di sini ada perubahan yang pada laki-laki. Yang pertama ada suara lebih besar ya. Biasanya pada saat laki-laki mulai masa remaja itu adalah laki-laki suaranya lebih ngebas atau lebih besar. Yang kedua, mengalami mimpi basah. Biasanya nanti pada saat rentan umur 10 sampai 18 tahun itu akan mengalami. Yang ketiga yaitu ada kulit berminyak dan berjerawat. Biasanya di sini hanya 3 contoh ya, tapi banyak lagi ya yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk pada perempuan ini ada mulai tumbuh payudara. Yang kedua terjadi menstruasi. Di sini menstruasi ini kalian harus tahu rentan berapa sih Kak gitu ya. Biasanya antara 28 sampai 35 hari ya. Jadi per bulan itu harus tahu, harus bisa menghitung. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga yaitu perubahan berat badan. Jadi biasanya pada masa remaja itu perubahan berat badan yang biasanya untuk perempuan kok sekarang lebih besar ya. Kayaknya dulu pas SD kecil, sekarang udah mulai SMP udah mulai besar. Itu ternyata perubahan fisik pada saat remaja. Jadi adalah perubahan yang umum dirasakan oleh perempuan. Selanjutnya di sini karena remaja itu mengalami peningkatan emosional. Peningkatan emosional ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada kondisi sosial dan yang kedua ada perubahan fisik. Untuk kondisi sosial biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya. Biasanya nanti teman-teman kalian yang ngomongin kasar, nanti emosionalnya pun akan berpengaruh. Yang kedua ada perubahan fisik. Perubahan fisik itu yang dipengaruhi tadi ya, ada menstruasi, adanya perubahan berat badan, itu nanti akan mempengaruhi pada faktor perubahan emosional. Biasanya pada saat emosi yang lebih meledak-meledak pada perempuan apa? Pada saat apa? Menstruasi, betul. Karena di situ emang proses umum menstruasi itu membuat emosi lebih meningkat. Oke. Selanjutnya di sini ada karakteristik remaja mempengaruhi pola makan. Karena nanti kita ujungnya kepada gizi, maka kita perubahan ini akan mempengaruhi pola makan kalian. Yang pertama di sini ada dalam masa pertumbuhan dan pubertas. Biasanya nanti pada masa pertumbuhan dan pubertas kalian akan
itu sering jajan. Biasanya yang sering jajan ini nih, yang pada saat remaja tidak melihat gizinya apa sih, abis itu porsinya sesuai apa enggak sih. Remaja ini lagi ngasal-ngasalnya, lagi pengen nyoba-nyobanya. Ada jajanan viral nih, habis itu makan. Karena nggak tahu isinya tuh gizinya tuh kayak gimana ya. Yang kedua, di sini ada yang ketiga, di sini ada menstruasi atau untuk remaja perempuan. Biasanya untuk menstruasi ini mempengaruhi pola makan. Yang tadinya kan ada yang menstruasi ini ada dua jenis. Ada yang bikin kita malas makan, yang kedua ada yang bikin kita lapar mulu. Kalian termasuk yang mana nih? Ada dua ya, ada yang malas makan, ada yang makan mulu. Ini makan mulu ini biasanya pengennya termasuk yang apa? Yang manis-manis ya, atau yang pedas-pedas. Kita lagi pusing, lagi emosi, pengennya makan, gitu ya. Jadi nanti akan mempengaruhi pola makan, sangat berpengaruh. Yang ketiga, perhatian pada penampilan fisik dan citra tubuh. Nah, di sini ada yang udah mulai diet-diet, ada yang udah mulai, oh belum ada, oke. Tapi sebenarnya secara umum itu dari masa remaja itu sudah mulai melihat body image kita. Aduh, kita udah kelihatan berubah nggak ya? Kita terlalu kurus gak sih segini? Mungkin dia udah mulai aware kepada diri kita sendiri. Biasanya yang muslim anak remaja udah kayak gitu. Itu jerawatan ya, kenapa ya? Padahal makannya udah benar gitu. Nanti itu adalah perubahan fisik yang secara umum ya yang dirasakan oleh remaja. Selanjutnya di sini ada materi yang kedua tentang masalah gizi dan kesehatan yang umum ditemukan pada remaja dan cara pencegahannya. Kita sebagai konselor kesehatan dari PMR kita harus tahu ya, harus lebih tahu tentang masalah gizi apa sih untuk remaja ini ya. Yang pertama, masalah gizi itu pada remaja itu body image negatif atau pola makan yang tidak tepat dan gangguan makan. Nah, pada saat ini biasanya anak remaja itu udah mulai gangguan makan. Yang pertama itu diet-diet yang tidak tepat. Contohnya apa diet yang tidak tepat? Biasanya dietnya itu hanya diet ngasal. Udah nggak makan nih pagi, berarti siang harus makannya banyak. Padahal secara garis besar diet itu harus memperhitungkan kalori ya. Jadi nanti kalau misalnya diet pada masa remaja hanya diet asal-asalan, itu yang nanti akan berdampak pada kesehatan remaja. Yang nantinya ujungnya apa? Akan sakit apa? Kalau makan asal? Sakit tipes ya, itu biasanya karena pencernaan yang tidak tepat, karena diet yang tidak tepat. Yang kedua, di sini ada kegemukan atau obesitas. Ini adalah masalah yang sangat umum yang ada pada remaja. Di sini ada digarisbawahi karena ini adalah sebuah penting ya. Jadi kita harus udah mulai tahu nih, kita tuh harus ada di normal kah atau ada di obesitas. Nanti akan di materi selanjutnya akan dijelaskan tentang IMT. Selanjutnya yang ketiga adalah anemia. Ini adalah garis bawah banget nih antara perempuan-perempuan, karena sekolah kita lebih banyak perempuan. Harus mulai aware dengan anemia ya. Anemia itu gimana sih ciri-cirinya anemia? Nanti kita bahas lebih lanjut tentang anemia. Selanjutnya keempat itu masalah pencernaan. Nah, di sini ada dua jenis, ada gastritis atau mah. Yang kedua ada susah buang air besar atau sembelit. Gastritis ini biasanya untuk remaja karena apa? Makannya yang pertama tidak melihat gizinya. Yang kedua makannya udah mulai ngasal nih, pedas, asam, itu masalah mah utama. Yang ketiga apa? Karena apa? Mah itu karena stres berlebih, karena lagi usia galau-galaunya. Itu makanya nanti akan banyak perubahan ke pencernaan juga. Yang kedua, di sini ada buang air besar, itu susah karena sembelit. Biasanya lagi musim kayak gini, makan sayur dan buahnya tidak terpenuhi ya. Yang lebih suka apa? Kurus gini, mie lagi ya, mie bakso gitu. Kayaknya itu lagi gitu-gitunya. Padahal itu tuh tidak tahu sayurannya seperti apa, buah-buahannya seperti apa. Itu masalah umum yang terjadi, yaitu sembelit gitu ya. Nanti padahal udah sembelit itu akan merembet ke lain-lain. Yang kelima, di sini ada masalah kesehatan lainnya. Pertama, makanan atau paparan jajanan. Ini matching-matchingan, pedas-pedasan yang berlebih. Ini nanti masalah kesehatan. Yang kedua ada merokok. Biasanya merokok ini untuk merokok itu ada dua ya. Ada merokok pasif dan aktif. Nah, mungkin kita bukan merokok aktif, tapi kita berteman dengan yang merokok, kan kita akan menjadi perokok pasif ya. Itu yang lebih bahaya
olahraga itu hanya sekitar 5% gitu ya dari semuanya. Berarti beneran ya. Jadi pada masa remaja ini banyaknya apa? Mager ya, mager nggak mau lagi malas gitu ya. Karena itu adalah masalah kesehatan, ada di situ masalah kesehatan yang harus dirubah. Nah, selanjutnya di sini ada obesitas. Obesitas biasanya dipengaruhi oleh apa? Makanan yang berkalorinya tinggi ya. Makanya nanti setiap hari kalorinya yang dimakan lebih akan menyebabkan obesitas. Biasanya obesitas ini dibanyak lagi makannya apa? Junk food ya. Junk food itu makanan yang makanan sampah kalau misalnya secara itunya mah. Lalu setelah ini di sini ada contohnya ya. Ini di sini ada obesitas dan normal. Jadi kalian mau pilih yang mana nih antara obesitas dan normal? Normal ya. Makanya itu ayo kita hidup sehat, harus mau aktivitas biar tidak terjadi obesitas ya. Ya, selanjutnya di sini ada efek dari obesitas itu apa sih adanya? Yang pertama, 2 kali beresiko menderita diabetes. Apalagi kalau misalnya yang orang tuanya diabetes, itu tuh sudah 6 kali beresiko yang kalau normal aja. Gimana kalau kita obesitas dan kita memiliki genetik diabetes? Berarti kita sudah mempunyai 8 kali resiko untuk diabetes. Makanya harus dijaga ya berat badannya ya. Yang kedua, resiko kanker meningkat. Resiko kanker meningkat dari makanan yang kita konsumsi biasanya akan meningkatkan resiko kanker. Yang ketiga yaitu memiliki masalah psikologis. Biasanya nanti kalau misalnya udah obesitas itu jadi yang pertama nggak percaya diri, yang kedua cemas, minder, pokoknya jadi kayak aku tuh berat badannya lebih, jadi nggak mau kemana gitu ya. Karena itu adalah sebuah mindset orang-orang obesitas yang harusnya kalau misalnya kita berlebih, kita harus punya teman yang suka olahraga, makan makanan sehat gitu ya. Yang keempat yaitu lebih besar kemungkinan mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan. Biasanya juga sifat bully ya. Kita masih SMA, SMP udah mulai kalau gede itu tuh selalu kelihatan ini anaknya gede, ini nggak mau temenan, itu udah mulai sifat bully. Makanya kita harus menghindari sifat itu dan kita harus menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya di sini adalah anemia dan upaya pencegahannya. Kita termasuk sudah mencegah anemia ya. Kita sudah memberikan vitamin penambah darah. Tapi entah itu diminum atau enggak nih. Untuk apakah diminum? Apakah diminum? Siapa yang minum tablet penambah darah setiap minggu? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10. Oke, berarti ada 10 orang yang minum tablet penambah darah setiap minggu ya. Kita akan melihat apa sih pentingnya penambah darah untuk pasien anemia. Jadi anemia itu adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah itu rendah. Rendahnya itu berapa? Kurang dari 12 gram per dl. Jadi di situ tuh kurang dari 12, 9, 10, 11 itu kurang dari 12. Itu bisa dikatakan anemia. Anemia berat itu berapa Kak? Anemia berat itu kurang dari 10. Jadi kalau misalnya kalian masih remaja-remaja harus banget di atas 12 ya. Yaitu hemoglobin itu fungsinya untuk apa sih? Untuk mengikat oksigen yang menghantarkan ke dalam otak. Jadi sangat penting ya. Jadi biasanya yang suka ngantuk, suka agak-agak nggak nyambung diajak ngomongnya, coba cek dulu HB-nya. Yang kedua di sini ada kenapa sih kalau perempuan itu rentan mengalami anemia? Yang pertama, perempuan itu setiap mengalami menstruasi ya. Setiap bulan itu biasanya mengalami menstruasi itu akan mengeluarkan Hb atau hemoglobin yang ada di tubuh kita. Yang kedua, sedang dalam pertumbuhan pesat. Makanya pada saat pertumbuhan pesat itu sangat wajib banget hemoglobinnya tinggi karena untuk pembentukan oksigen dalam otak. Yang ketiga, kurang asupan kaya zat besi atau protein. Biasanya makanannya kan kurang, habis itu aktivitasnya berat. Biasanya itu nanti Hb-nya lebih kurang lagi. Yang keempat itu sering melakukan diet yang keliru untuk menurunkan berat badan. Nah, diet yang ini, yang keliru ini yang sangat bahaya karena nantinya akan mempengaruhi protein yang masuk apa aja, makanan yang masuk apa aja.
Biasanya kan kalau misalnya diet itu nggak mau makan arti-artian, nanti kan itu proteinnya tinggi, padahal lemaknya juga tinggi gitu ya. Padahal itu tuh penting banget buat darah kita itu mempunyai peningkatan HB untuk tubuh kita. Nih ciri-ciri anemia apa aja? Boleh sebutin? Ciri-ciri anemia? Pusing, betul. Yang pertama di sini ada tangannya. Coba dilihat kalau kalian sendiri, tangannya putih kah atau ada sebuah merah-merah. Nanti bisa dibandingin sama temennya ya. Ini secara fisik aja, secara fisik. Yang kedua di sini kelopak matanya putih, pucat atau ada merah-merah pink-pinknya nih. Harus dilihat nih, kita sebagai konselor masa sih anemia ya, harus aware dengan anemia. Yang ketiga di sini udah apa? Ngantuk. Coba dicek yang udah ngantuk. Ada udah ngantuk di sini? Udah ngantuk. Abis itu tangannya putih, abis itu kelopak matanya pucat. Wah. Yang keempat itu sering pusing. Sering pusing biasanya nanti banyak faktornya, tapi salah satunya yaitu anemia itu sering pusing ya. Nah, di sini dalam pencegahannya apa aja sih yang harus dicegah sebagai remaja yang aware tentang anemia? Yang pertama harus konsumsi makanan yang gizi seimbang. Itu nanti ada materi tentang gizi bediku, nanti akan dijelaskan tentang gizi seimbang itu apa aja. Itu tuh kita tuh harus memiliki makanan gizi seimbang. Yang kedua, makan cukup buah dan sayur, sayur-sayuran hijau itu bagus banget buat menjaga HB kita. Yang ketiga, minum tablet penambah darah setiap 1 minggu sekali. Kita kan selalu ngasih ya ke orang, sih kita mau minum. Jadi sebelum kita memberi ke orang lain, kita harus aware dulu kepada diri kita sendiri ya. Yang keempat, yaitu remaja putri perlu pemeriksaan HB ya. Biasanya kita dari puskesmas selalu memeriksa HB ya. Cuman udah pernah diperiksa HB-nya? Udah pernah ya? Biasanya udah pernah setiap awal masuk itu nanti diperiksa oleh puskesmas. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi tablet penambah darah yang benar? Adakah yang minum tablet penambah darah sering pusing, mual? Mual ya, pusing ya? Nah, ya biasanya nanti apakah sudah makan atau belum itu harus dievaluasi ya. Yang pertama yang baik itu makan gizi seimbang sebelum minum tablet penambah darah. Biasanya harus sarapan dulu. Minumnya pun jangan malam. Kenapa malam? Karena dia nanti pada saat sudah di tubuh biasanya ada reaksi mual dan pusing. Makanya harus pada saat setelah makan. Yang kedua, minum tablet penambah darah itu harus dengan air putih. Yang ketiga, konsumsi buah-buahan sumber vitamin C. Biasanya vitamin C ini dan vitamin Fe ini berhubungan. Jadi kerja obatnya itu lebih baik jika ditambah dengan vitamin C. Vitamin C ini ada dari mana aja sih? Ada dari jeruk, pepaya, jambu biji, dan mangga. Yang keempat yaitu hindari konsumsi teh, kopi, dan susu karena nanti akan menghambat penyerapannya ya. Jadi nanti kalau misalnya minum penambah darah, setelah itu jangan minum susu dulu, jangan minum teh dulu. Biasanya itu yang nantinya mempengaruhi penyerapan. Biasanya nanti ada mual, muntah, malah kalau pada saat ibu hamil itu sangat mual ya. Jadi harus benar dulu nih cara meminumnya, baru nanti kita evaluasi apalagi sih yang menyebabkan mual dan muntahnya ya. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang besar, baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Jadi pada masa remaja adalah masa besar-besarnya kalian kepo dengan hal-hal yang baru, harusnya dengan hal-hal yang baik ya. Yang kedua, perubahan ini salah satunya menjadi faktor pemicu masalah gizi yang umum dialami oleh remaja, diantaranya body image negatif, kegemukan atau obesitas, anemia dan masalah pencernaan lainnya. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Apakah berat badan yang normal bisa rentan terkena diabetes sama kanker? Tadi pertanyaannya apakah berat badan normal itu bisa terkena diabetes dan kanker ya? Oke, ini pertanyaannya simpel tapi kompleks ya. Oke, jadi yang pertama untuk diabetes itu tadi disebutin kita tuh punya genetik
diabetes apa enggak? Orang tua kita ada yang diabetes atau enggak? Karena meskipun berat badan kita normal, kalau misalnya kita punya genetik atau dari orang tuanya ada yang diabetes, itu kita punya 6 kali lebih beresiko. Makanya kalau misalnya kita harus lihat dulu orang tua kita kayak gimana. Kalau misalnya orang tua kita ada diabetes, berarti kita harus udah mulai menjaga dari remaja. Udah mulai makan makanan itu, minuman manis itu sangat dikurangi ya. Kecuali manis dari buah ya, manis dari buah aja sudah harus dikurangi, apalagi minuman manis yang rasa gitu ya, itu wajib banget dikurangi. Karena apa? Karena kita udah punya 6 kali lebih rentan ya. Makanya kalau misalnya normal dan tidak ada genetik diabetes, itu kemungkinan dijaga makannya aja enggak. Tapi kalau misalnya ada genetik, harus dijaga meskipun kita normal berat badannya. Kalau untuk kanker biasanya emang degeneratif ya, biasanya karena makan makanan yang tidak baik, polusi gitu ya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.